Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zau, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan sesuatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar
adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1 sampai 2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Disorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Yuk bangkit berdiri, kita mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hal-hal yang tidak mungkin Tuhan jadikan menjadi mungkin di saat-saat sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Bapa, selaku hamba-Mu, hamba menyerahkan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Pagi ini ada seorang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Saya undang anak Bezail Felix Gitamara dari ayahnya Dodi Kurniawan Gitamara dan ibunya Intan Mustika Apalen. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, engkau, Dodi dan Intan, punya kewajiban untuk membawa anak ini, mengajarkannya kapanpun untuk dia kenal dengan Tuhannya. Puji Tuhan, malaikat Tuhan terus menjaga, melindungi anak Bezail Felix. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan anak ini ke dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-kuasa yang lain tidak mampu mengganggu engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bezail Felix Gitamara, engkau dilindungi dan dijagai oleh malaikat Tuhan sepenuh hidupmu. Jadilah engkau anak yang menjadi berkat bagi Tuhan Yesus dan juga bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati Dodi, berkati Intan untuk boleh menjadi orang tua yang terus
dekat dengan Tuhan dan mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ya. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Yang semangat boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Kita akan sama-sama bacakan Mazmur 91. Boleh silakan multimedia. Dengan iman kita katakan saudara, 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup. Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dan meniti siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini jangan bertumbuh dan melayani. 3, 2, 1 kita sama-sama katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan ibu kemenangan, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jarak dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bekat tenteng. Engkau tak usah takut terhadap kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam bulan, terhadap penyakit menular yang mengambil waktu malam. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi dan membuat tempat perlindungan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mengkasihkan engkau. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular pedungan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari percaya kita katakan amin, saudara. Sekali lagi katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat satu pujian. Mari kita sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan.
Lebih lagi kita katakan, saudara, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kamu ajaib dan perkasa, Kaulah Kau Tuhan kami yang hebat. Kami percaya ke Tuhan yang hebat. Segala pujian, segala hormat kami ingin berikan terbaik, Tuhan. Sama-sama kita katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pembenar, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yang percaya sorakan, wuh! Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian hormat kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami bisa datang di tempat ini memuji, memuliakan namamu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, menyinari kami dengan sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat saudara kami beribadah di rumah online. Engkau juga melawat mereka, menyinari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami khususnya berdoa buat Ibu Gembala kami, Bu Rahel Herawati, yang sebentar lagi membawa isi hati-Mu Bapa. Engkau memberkati urapan yang baru, kekuatan kesehatan yang baru, hikmat pengayuan yang baru. Biar apapun yang dikeluarkan dari isi hati-Mu, membawa kami setia, takut, taat kepada Tuhan. Berkati keluarganya, anak cucu menantunya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan damai sejahtera bagi keluarga ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa buat Bapak rohani kami, Pak Niko Notoro Harjo, berserta 4 wakilnya. Engkau memberkati keluarga besarnya. Berkati Bapak, Engkau memberkati, curahkan urapan Roh Kudus-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa buat Rayo 5 kami, Pak Samuel Hernadi. Ranting di gereja ini ya Tuhan, Pak Jonathan Talang, Pak Silas Gembala-Gembala Kul, tim Pastora Pak Daniel ya Tuhan, Anto Guntoro. Pakai mereka lebih lagi melayani ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa kami aman, bangsa kami damai, bangsa kami tenang.
Terima kasih Tuhan atas kopi ini udah banyak menurun. Semua karena kasih-Mu Bapa. Biarlah Indonesia menjadi terang-Mu bagi bangsa-bangsa. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa buat Yeremia ini ya Tuhan. Generasi Yeremia ya Bapa. Bangkitkan roh mereka Bapa. Cinta mati-matian kepada Tuhan. Menjadi saksi dan terang-Mu ya Tuhan. Pantekosta ketiga, amanat agung terjadi, penuaian jiwa-jiwa terjadi bagi bangsa-bangsa. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami berdoa juga buat Bapak Presiden kami Jokowi Ma'ruf Amin, Menteri Camat RT RW Polri TNI ya Tuhan. Berikan roh takut kepada Tuhan, hikmat-Mu ya Tuhan. Biar mereka melakukan yang terbaik bagi Indonesia. Indonesia jaya, Indonesia makmur, Indonesia aman. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat umat-Mu yang sudah setia datang di pagi hari ini. Engkau yang tahu segala usaha pekerjaan mereka. Jadikan mereka berhasil Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah bagi mereka. Begitu juga umat-Mu yang sekolah, kuliah, bekerja ya Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan mereka. Jadikan mereka semua berhasil. Kami percaya semua umat-Mu di Pondok Gede diberkati dan tidak pernah ada kekurangan. Karena kami Tuhan hanya berserah, berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga yang melayani pagi hari ini. WL Singer, pemusik, guru sekolah minggu, aser, penari. Semua yang terlibat pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan dalam segala pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar lagi kami juga ada perjamuan kudus. Kuduskan Tuhan. Kami percaya ada mujizat pagi hari ini. Ada kesembuhan, pemulihan terjadi di pagi hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang terikat sudah dilepaskan. Yang kekurangan dicukupkan. Karena kami tahu Tuhan, itu semua datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Segala intimidasi, roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami Bapa. Sehingga firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sehingga kami pulang bersorak-sorai membawa berkat dari tempat ini. Kekuatan kesehatan udah di tangan kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau sudah memberkati dan mengurapi kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan memberikan terbaik. Saudara bisa mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan melalui amplop yang telah disediakan. Mari kita bersatu berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kalau kami bisa hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama Tuhan, untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Berarti kami akan memberikan terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Beri setiap pemberian kami Tuhan bisa berkenan hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini pemberian kami Tuhan, ini hati kami yang terbaik. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan amin. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari segala apapun Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia, Bapa, kau lebih lagi kita katakan, kau tunjukkan Tuhan, kau tunjukkan kasih. Kami bersyukur Tuhan, kau menyediakan, kau setia, kamu mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, kau setia, kamu mulia, Bapa, kau Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, kami menyembah. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kalau kami bisa hadir sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan, kau setia, kamu mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kami bersyukur Tuhan. Penyertaan Tuhan yang selalu sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau tunjukkan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Hari demi hari kami lewati bersamamu Tuhan. Di segala musim hidup kami Tuhan, Kau mulia Bapa. Mari saudara sekali lagi kita sembah Tuhan. Kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi katakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Oh Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa, Engkau setia. Walaupun seringkali kami tidak setia kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan serius kepada Tuhan. Berkati hari ini dengan tuntunan-Mu yang baru. Kami semua mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang gembur untuk ditaburi firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk blessing-Mu, berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati Tuhan. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Haleluya.
silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Kurang kenceng shalomnya. Shalom. Bulan apa sekarang? Oktober. Sudah dekat pada Natal lagi. Kita berdoa ya supaya bisa Natalan ya. Artinya Natalan tatap muka. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali apa yang Tuhan berikan untuk gereja ini melalui Gembala Pembina Pak Niko. Kemarin beliau juga menyampaikan untuk hal ini supaya diingat kembali. Untuk kita sudah lama diam mungkin di rumah, sudah lupa-lupa ya. Artinya apa? Pertama kali ketika Pak Niko diutus Tuhan untuk melayani dia sepenuh waktu adalah dengan PR untuk restorasi Pondok Daud. Artinya pemulihan Pondok Daud. Apa Pondok Daud? Pondok Daud adalah doa, pujian, penyembahan 24 jam. Apakah kita harus berdoa 24 jam? Bukan begitu. Tapi hati kita yang terus ada di dalam penyembahan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, untuk selanjutnya secara internasional itu disingkat sebagai RTOD, Restoration of the Tabernacle of David. Ya. Nah, secara singkat saja bahwa sampai kapan restorasi ini akan berjalan? Apakah sekarang udah selesai? Bisa dijawab? Belum. Ya. Jadi restorasi Pondok Daud ini masih belum selesai. Sampai kapan selesainya? Sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ya, kita lihat itu Filipi 2 ayat 10-11. Filipi 2 ayat 10-11. Bisa segera ditampilkan? Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini yang menjadi tujuan akhir daripada pemulihan Pondok Daud itu. Doa, pujian, penyembahan kita sampai menggapai semua bangsa, semua bahasa di bumi ini. Sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Semua bangsa, semua negara sekarang ini sudah dengar akan firman. Walaupun belum seluruh negara itu. Ya, seperti dulu Banten itu belum pernah. Tapi sekarang udah ada gereja di sana. Dari rayon 2 Tangerang tuh sering bikin KKR di sana, saudara. Luar biasa. Jadi sudah hampir semuanya ini terpenuhi dan sedikit lagi. Hanya lututnya aja yang belum bertelut semuanya. Lagi kita melihat apa? Aniaya-aniaya untuk orang-orang yang berbalik kepada Tuhan. Untuk orang-orang dari sono yang masuk kepada kita dianiaya, disiksa, tetapi itu menuju kepada penuaian jiwa. Katakan amin. Nah, yang bisa menolong itu bukan kita manusianya, tetapi adalah Roh Kudus. Dan sekarang ini adalah Roh Kudus di Pentakosta ketiga yang Pak Niko dapatkan secara pribadi. Roh Kudus yang dicurahkan untuk semua orang. Dan itu sekarang dari timur menuju ke barat. Timurnya mana? Indonesia. Spesifiknya lagi adalah di bawah bimbingan daripada Pak Niko ini. Dia mendapatkan untuk Pentakosta ketiga, artinya itu yang kita baca setiap minggu. Saudara hafal enggak itu? Jangan dihafalin tapi dimengerti. Ya, bahwa kita akan dapat lawatan yang luar biasa. Roh Kudus yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini merupakan gelombang yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan kembali. Nah, itu yang kita harapkan. Mana tapi
sudah sekian tahun, belum ada wujudnya. Tapi tanda-tanda itu sudah ada, saudara. Di mana sekarang banyak orang bertobat, bukan karena diinjili oleh kita. Amin. Ya, orang-orang yang non-Kris, tiba-tiba dia bertemu dan dilawat Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan nanti yang kita harapkan adalah itu lebih besar lagi. Seperti yang terjadi di waktu zaman Elia. Ketika Elia berbarengan adu saksi ya, dengan Baal-Baal itu buat mezbah, ya, dia disuruh Tuhan siramkan air di kayu itu, padahal air lagi sulit, lagi mahal, tapi dia lakukan. Lalu Tuhan, kita baca aja tuh 1 Raja-Raja 18 37 39. Ini yang akan kita harapkan terjadi segera. Ya, di saat itu mereka beradu mana nih yang akan muncul sebagai Tuhan di saat itu. Dan Elia teriak berdoa kepada Tuhan, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dari Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. 38. Lalu ini yang terjadi, turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ke-9, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Ini tujuan akhir kita. Amin, saudara. Amin. Amin ya, manggap dong. Nah gitu ya, minimal saudara berdoa untuk ini, supaya api Pentakosta ketiga itu turun seperti itu, membakar setiap orang, membakar setiap dosa-dosa yang disembunyikan, sehingga tidak ada yang usah menginjili lagi, tetapi mereka akan berkata, ya Engkaulah Tuhan. Itu yang kita nantikan. Tidak ada yang bisa mengerem kalau sudah Roh Kudus yang melawatnya sendiri. Toh mau disiksa, mau diapain, tetap kuat. Jadi motivasi kita untuk mengikut Tuhan sedang dibuktikan, diuji saat ini. Apakah kita ikut Tuhan hanya untuk senang-senang? Ke gereja yang gedungnya hebat, musiknya luar biasa, WL-nya artis-artis, pembicaranya yang dahsyat, internasional, itu semua sekarang di-delete semua oleh Tuhan. Kembali kepada gereja mula-mula. Gereja yang apa adanya, tapi hadirat Tuhan turun di situ, melawat kita. Ada perubahan ketika engkau datang dan engkau pergi pulang. Itu baru gereja yang benar. Nah, itulah saudara-saudara, Bapak Ibu, ini yang digarisbawahi juga oleh Pak Niko, bahwa pemulihan Pondok Daud ini belum selesai. Menjadi tugas kita terus kenakan urapan Pentakosta ketiga untuk kita merambah semua bangsa-bangsa melalui kehidupan kita yang berubah, melalui Roh Kudus yang menjamah kita, merubah hidup kita. Jangan dulu, sekarang, dan selamanya sama. Aku udah begini dari sononya. Nah itu udah calon-calon gak diangkat tuh. Yakinlah. Jangan sembarangan dengan hidup ini sekarang ini, saudara. Jangan hidup asal-asalan. Jangan ke gereja asal-asalan. Mungkin di rumah gak bisa ibadah gak apa-apa. Tapi jangan asal-asalan. Yang penting sudah ibadah. Bukan itu. Tuhan tidak perlu absen kita, tetapi Tuhan perlu hati kita yang berubah. Dan orang akan melihat ada perubahan dalam hidupnya. Apa sebabnya? Karena Roh Kudus. Dan mereka akan ikut dengan kita. Itu kata di Maleakhi. Ya, 10 orang akan
memegang puncak jubah. Itu loh yang menjadi tujuan akhir. Ya, jangan santai-santai saudara. Tanda-tanda sudah sangat nyata dan jelas. Kok masih sempet-sempetnya menyembunyikan dosa? Anggapnya orang lain tidak tahu. Tetapi Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Amin. Nah, itu sebabnya Roh Kudus Pentakosta ketiga yang gelombang besar nanti ini kita sebentar lagi tunggu. Dan itu akan merambah dari timur ke barat. Timurnya adalah Indonesia. Sehingga ada SICC dibangun. Rumah doa bagi segala bangsa. Terus berjalan terus sampai akhirnya pandemi berhenti. Tapi sekarang saya dengar kemarin sudah mulai dibuka lagi untuk para penjaga menara. Ya, ini doanya Pak Franky, sebentar lagi pasti kita bisa masuk kembali ke situ. Amin, saudara. Ya yang rindu aja yang dapat. Kalau nggak rindu ya sama aja. Doa di mana aja sama aja. Beda, saudara. Nah, dari timur ini menuju ke barat. Baratnya itu sementara sekarang ini belum masuk ke Yerusalem, tetapi masuk adalah ke Amerika. USA. Nah, dahsyatnya luar biasanya saya juga baru ngeh kemarin saudara. Kenapa bikin APT lagi di sana? Di sini sudah rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kenapa Tuhan suruh lagi Pak Niko bangun Azusa Street Prayer Tower, APT singkatannya. Yang baru bulan kemarin diresmikan sebagai haknya kita sewa. 7 tahun 7 bulan. Berarti kan angka 7. Tadinya cuma dikasih 2 tahun. Tapi Tuhan bilang enggak, 7 tahun. Dan ini sedang direnovasi dan kita sudah mulai ada doa-doa bersama atas nama APT. Sebabnya apa? Karena di barat ini, di USA ini adalah baratnya menurut Tuhan. Dan kenyataannya kemarin saya juga baru kenapa yang didoain Amerika dan Kanada. Negara-negara lain tuh jarang, sambil lalu aja. Karena Amerika itu ternyata parah sekali. Orang yang percaya bahwa ke surga itu hanya untuk orang yang percaya Yesus dan bertobat, itu cuman kemarin berapa ya? 30% kalau nggak salah. Terus yang mempunyai keyakinan bahwa seorang Kristen harus hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan, 6%, saudara. Jadi ternyata memang Amerika perlu didoakan dulu. Dan APT ada di sana, APT itu ada di Azusa Street. Di mana rumah itu, tempat itu dulu Pentakosta kedua, gelombang kedua. Siapa itu? Namanya? William Seymour. Ya. Yang mereka beberapa orang saja dilawat, dilumbung daripada rumah tua itu. Dan itu sekarang yang Tuhan izinkan bisa dipakai oleh kita. Luar biasa bukan? Kenyataan bahwa dari timur ke barat itu Tuhan genapi. Nanti kita nggak tahu ya, selanjutnya dari situ nanti terus kembali ke Yerusalem. Dan sekarang memang kita sudah ada hubungan rumah doa SICC ini link dengan Israel sudah ada. Nah, lalu apa sih buktinya lagi? Beberapa saat yang lalu ada nama Pak Niko di ORU, makanya kita sering doakan Oral Roberts University, di mana di situ dibuka fakultas untuk doa pujian penyembahan, pemulihan Pondok Daud, yang dulu-dulu orang Amerika jangankan berbahasa roh, nyanyi-nyanyi yang seperti kita itu alergi, tapi bisa mereka mengiyakan dan mengangkat Pak Niko menjadi chair, menjadi apa tuh ya apa ketua jurusan lah itu ya, untuk bagian jurusan RTOD tadi, restorasi
Pondok Daud itu mendunia. Itu salah satu bukti, sudah terbukti dan sudah dibuka, dan akhirnya sekarang APT lagi. Jadi tidak ada yang ragu-ragu lagi mengenai apa yang Tuhan beri lewat gembala pembina kita, bahwa Roh Kudus sedang bekerja dari timur ke barat. Bukan sebuah kesombongan, tapi ini tanggung jawab besar kita, dan kita bersyukur bahwa Tuhan pakai gereja ini untuk pemulihan bangsa-bangsa. Nah, makanya kita jangan sampai ketinggalan. Kita yang dari asalnya di sini jangan kayak orang Israel. Yesus lahir di depan matanya, dia masih nunggu, masih jedot-jedotin kepalanya di tembok ratapan, menantikan Mesias. Bodoh itu, ya. Nah, ini kita menantikan juga kedatangan Tuhan kedua kali yang di awan-awan. Melalui apa? Pentakosta ketiga. Alurnya begitu. Ikuti aja, saudara. Nah, apa yang menjadi syaratnya atau jalannya untuk kita bisa menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini, di Pentakosta ketiga? Yang pertama adalah unity. Jangan ada grup-grupan di dalam pelayanan. Semua saling mengasihi dan bergandeng tangan, berdoa sehati. Ku tak pandang dari gereja mana, benar enggak itu? Nyanyinya tahu kan? Inang pasti paling hafal itu, ya. Bergandengan tangan dalam kasih. Sudah? Cek masing-masing kita. Apakah kita benar-benar saling mengasihi? Gereja lepas gereja, rayon lepas rayon, departemen lepas departemen, pribadi lepas pribadi. Kalau ada yang salah-salah ngomong cepet-cepet diampuni kah? Di musim seperti ini, kenapa kita mesti ribut masalah jabatan? Ya, ada yang ninggalin rayon, cari rayon lain, ada yang ninggalin gereja, cari gereja lain. Capek, saudara. Kalau cari terus tidak ada yang sempurna. Amin. Yang sempurna hanya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Satu, unity. Yang kedua, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Tadi di VOP udah disebut itu, udah disinggung itu. Yang menjadi persembahan sekarang bukan domba yang mulus, tapi hati kita yang mulus, yang takut akan Tuhan, yang beres, yang tidak menyimpan dosa apapun, yang taat akan perintah-perintah Tuhan, bukan perintah-perintah yang dari zaman dahulu. Tadi yang saya bahasakan di awal pentabisan itu juga ayat dari Paniko kemarin. Jangan mengingat-ingat yang dahulu-dahulu, perbarui paradigma kita. Tapi bukan masalah melawan firman Tuhan, bukan. Kalau di orang Israel sampai sekarang, di sana hari Sabat 24 jam tidak ada yang bekerja apapun. Sampai lift aja di hotel tidak jalan. Semua tutup, sunyi, sepi seperti kota mati. Listrik nggak boleh nyala, sama seperti nyepinya di Bali. Tidak ada aktivitas. Kok kenapa gereja enggak? Nah, itu sudah ada paradigma pembaharuan di perjanjian baru kita. Ya, tidak ada yang salah kalau mereka masih mau melakukan itu, silahkan. Kita tidak saling mencela, sekali lagi, saling mengasihi. Nanti Tuhan sendiri yang akan menjelaskan lebih jelas. Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ini penting sekali, saudara. Cek apakah hati kita sudah mulus, sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Jangan hanya mikirin saya kasih perpuluhan loh setiap bulan. Itu nomor sekian. Itu miliknya Tuhan, bukan memberi, mengembalikan. Nah, poin yang ketiga adalah memang itu, persembahkan yang terbaik dan termahal
bagi Tuhan. Ingat seperti Elia tadi, air yang sangat mahal, 3,5 tahun tidak ada hujan. Lalu Tuhan suruh siram itu kayu persembahan mezbah, dan di pinggirnya itu ada parit, sampai paritnya itu tergenang air. Enggak cuma asal kayunya basah, tapi sampai air itu mengalir. Betapa banyaknya air yang dibuang untuk itu dalam tanda petik. Tetapi disitulah mujizat itu nyata bagi bangsa itu. Sehingga air itu menjilat dan mengeringkan semua, api itu menjilat air itu sampai kering kan tadi kita baca. Nah kalau Elia enggak taat, selalu kan seringkali manusia seperti itu. Apa tuh? Nawar sama Tuhan. Lah lagi musimnya begini Tuhan, air lagi mahal-mahalnya. Sekarang juga di APT diserukan untuk kita boleh ambil bagian, memberikan apa tuh, sumbangan kita. Itu tempat yang subur. Nah lagi musimnya pandemi begini, kerja aja sulit, ya terserah. Saudara tidak dipaksa, tetapi jangan mencemooh, itu bahaya. Selama gereja ini ada, apa yang Pak Niko dapatkan dari Tuhan untuk dilakukan, kita selalu ikut. Bukan masalah jumlahnya. Persembahan untuk Israel, kita selalu ikut. Banyak saksinya. Itu sebabnya gereja ini ada sampai sekarang ini, tanpa kekurangan apapun. Tidak pedang merah dalam keuangan kita. Walaupun tidak berlebihan, tidak membagi sembako untuk sekampung, enggak. Tapi kita pilih siapa yang memang sangat penting, kita beri. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Percaya apa yang sudah tabur di sini, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Mungkin minggu depan saudara akan lihat nanti perbaikan untuk gadget yang kita pakai. Kebetulan ini tadi handphonenya jatuh. Kasihan deh lo ya. Ya, kemarin sudah cari tapi belum menemukan yang pas. Duitnya sudah ada, saudara. Kita akan perbaiki untuk alat-alat kita untuk streaming ini. Kamera dan sebagainya kita sudah siapkan untuk membeli. Ya, mungkin minggu depan sudah bisa diwujudkan. Atas itu juga usulan saudara semua melalui angket kita kemarin. Biar semuanya boleh menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Ya, Tuhan memberkati saudara dengan apa yang engkau beri bagi Tuhan. Jangan pelit. Pokoknya Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua. Tapi hati harus tulus kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi lakukan itu aja. Kita unity, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, dan persembahan yang terbaik dan termahal bagi Tuhan. Saudara masing-masing punya apa yang termahal bagi hidupmu. Enggak sama, bukan hanya uang aja. Ya, mungkin Tuhan minta anakmu untuk menjadi hamba Tuhan. Anak yang paling diharapkan untuk bisa meneruskan hierarki keluarga. Ya, apa saja yang termahal dalam hidupmu. Kalau Tuhan itu mau, silahkan. Karena semuanya adalah miliknya Tuhan. Itu password kita kan. Sehingga kalau Tuhan ambil, kita tidak menjadi stres, berat, dan sakit jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena waktu kita terus berjalan dengan cepat, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan nyanyikan lagu itu. Yesus Tuhan dan Allah kami. Saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah kami. Amin. Ya, hidup serius dengan Tuhan. Andalkan Dia, andalkan Roh Kudus. Haleluya.
Saya undang para pelayan. Mari saudara bangkit berdiri, katakan bersama-sama. Yesus Tuhan Dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Hosana, Hosana bagi Raja yang segera datang kembali menjemput kami yang siap. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkati perjamuan kudus, berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan, dan kami semua jemaat-Mu. Layakkan, buat pertobatan dalam menit-menit ini sebelum Engkau terima perjamuan yang kudus ini. Kuduskan hatimu, pikiranmu. Masa lalu, mungkin baru kemarin Engkau bikin sesuatu yang mendukakan Tuhan. Minta ampun dan Tuhan akan bersihkan engkau, memberkati engkau melalui tubuh dan darahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, saudara akan dilayani. Haleluya. Kita bangkit berdiri semuanya. Saudara semua sudah menerima roti dan anggur.
Yang belum boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Sudah semuanya? Siapkan hati untuk terima ini semua, tidak dengan sembarangan. Sebab Tuhan telah mati bagi kita, juga tidak dengan sembarangan. Supaya kita terima berkat daripada perjamuan kudus ini. Bersihkan hatimu dengan Tuhan di menit-menit ini. Terima kasih Bapak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan berkata-kata. Jangan dengan diam. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan yang baru turun atasmu pada hari ini. Jalan-jalan yang baru Tuhan bukakan bagimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bereskan segala masalahmu di hadapan Tuhan. Maka engkau akan memperoleh special blessing dari Tuhan pada hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemuliaan yang kau beri bagi kami. Dan sekarang biarlah engkau pulang
dengan membawa berkat khusus dari Tuhan, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, dan berjanjilah untuk terus setia dan hidup intim dengan Tuhan sampai amanat agung selesai hari ini sampai selama-lamanya. Engkau setia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.